Mikum. Hai. Halo. Hai. Ngomong ya? Hai, namanya siapa? Halo, gue Dina. Hai. Nama gue Alfi. Nama gue Mulki. Saya Natasha. Hai, gue Kezia. Hai, gimana kabarnya? Baik. Boleh tanya-tanya dong. Boleh dong. Apa sih patah hati terbesarmu? Di bidang percintaan kali ya. Boleh. Patah hati terbesar gue adalah momen ketika gue mendengar ucapan perpisahan dari mantan gue yang udah 5,5 tahun pacaran. Itulah momen tersedih di dalam hidup gue dalam percintaan. Kronologinya. Kan putus nih, satset pelaplu. Terus mantan gue tuh ngomong gini, aku tuh berdoa ya sama Tuhan minta dijauhin sama kamu. Itulah momen tersedih di dalam hidup gue dalam percintaan. Terus apa yang lo lakuin saat itu? Kan waktu itu gue putusnya di Marugame Udon. Gue makan sampai kayak gimana ya, dalam hati gue tuh kayak gitu kan. Terus lo respon omongan dari mantan lo itu nggak dengan Standar lah, karena kan gue bucin bodoh ya. Jadi gue responnya seperti bucin lainnya. Emang kita nggak bisa ya kalau diperbaiki lagi? Emang udah nggak bisa ya kalau nggak ada kita lagi nih, udah nggak bisa ya? Terus dijawab dong sama dia, udah nggak bisa. Ya udah. Tapi momen setelahnya itu lebih membuat gue patah hati karena orang-orang pasti akan nanya, lo kenapa sih putus? Dan kalimat mereka tuh pasti gara-gara lo ya makanya putus. Pasti gara-gara lo bandel ya. Pokoknya semua tuh menyalahkan gue, padahal gue yang diputusin. Jadi momen heartbreak-nya tuh bertubi-tubi. Makanya nurut. Iya. Boleh gak sih ngomong kasar? Buat mantan gue. Enggak, Deng. Terus setelah kejadian itu ada perasaan takut nggak buat mulai hubungan baru? Takut memulai hubungan baru? Enggak dong, karena aku cuma takut sama Tuhan. Patah hati terbesar gue pernah diselingkuhin sama mantan gue di depan muka gue sendiri. Depan muka gue banget nih, selingkuh deh. Jadi waktu itu gue lagi cekcok sama dia, terus kayak nggak ada kabar-kabaran gitu deh. Sampai akhirnya gue penasaran, gue chat nggak dibalas-balas, gue telepon nggak diangkat. Sampai akhirnya gue rasa penasaran gue tinggi nih. Gue samperin aja ke depan rumahnya gitu kan. Gue samperin, gue panggil, nggak ada yang jawab. Gue telepon juga nggak ada jawab. Nggak lama nyokapnya keluar, terus dia bilang nyari doi ya, sebut doi aja lah ya. Mawar, cari Mawar ya Vi katanya. Iya tante, Mawar lagi pergi. Waduh, pergi kemana nih? Gue bilang nggak tahu deh, nanti tungguin aja kata dia. Gue tungguin 3 jam itu di depan rumah dia. Disuruh masuk. Disuruh masuk. Nggak dikasih air lagi. Akhirnya gue tungguin di depan. Nggak lama pas udah malam, gue lihat jam 8, gue telepon lagi gak ada kabar. Nggak lama dia datang sama cowok lain. Naik motor Saeb. Langsung gue situ kayak, terus kayak wah depan muka gue gitu pulang sama cowok lain, sedangkan dia gak ngabarin dari pagi. Udah sampai akhirnya kayak disitulah terjadi perkelahian gitu kan. SMA lah. Apa ya? Konsepnya sama sih, diselingkuhin nggak jauh ya patah hati itu biasanya. Dia selingkuh bisa ketahuan enggak kan? Nggak bisa tuh. Walaupun sosmed lu dipegang gitu segala macam juga tetap aja cuy. Selingkuh ya? Selingkuh parah. Kronologi gua waktu itu, kalau gue ceritain sih panjang sih. Hubungan gue lama banget ya. Secara singkat deh, gue 2 kali nih dulu. 2 kali. Pertama sama teman kerjanya. Awalnya sih gue sih emang bertingkah gitu. Dulunya selingkuh duluan, terus dia Bukan selingkuh, ibaratnya gue temen lah. Dan waktu itu gue pergi ke bar di situ ya. Ketahuan ya udah. Akhirnya dia minta break, ya udah break. dia breaknya sejam doang, kayak break makan siang. Ya enggak breaknya seminggu doang. Seminggu bis tuh ya udah kan. Nggak lama baik lagi, cuma nggak bisa. Setelah itu udah ada orang baru cuy. Berarti sebelumnya udah diselingkuhin. Mungkin ya, emang kan kesalahan gua. Mungkin fasenya di situ di saat gua pas banget timingnya kan dia ninggalin gua kayak gitulah. Yang kedua gimana? Katanya 2 kali. Iya, yang kedua, aduh itu rumit lagi sih. Ini orangnya sama. Sama orangnya, gila ya gue. Bodoh ya kayaknya. Iya sih. Tapi semenjak dari itu kan semuanya berpengalaman ya. Yang kedua kalinya waktu itu tuh gue baik lagi dengan ya udah buat kedepannya lah. Terus nyusun lagi pada akhirnya perkara adat. Oh gila, adat gak tuh dibawa-bawa? Iya, padahal kan udah lama ya, udah balik lagi udah tahu ya. Dan itu ya. Iya. Itu, tapi dia Baru menyadari itu. Heran kan lu? Heran. Gua aja heran, gue bingung gue. Alasannya lah. Nggak ngerti tuh.
Putus lagi. Patah hati terbesar gue adalah karena selama 12 tahun gue hidup, bokap gue hilang-hilangan, nggak pernah pulang maksudnya. Gue punya bokap, tapi dia nggak pernah pulang aja. Selama berapa tahun? 11 tahun, ya segituan lah, 11 tahun, 10 tahun lah, ya dari SD. Bokap gue tuh tipikal orang yang sibuk gitu. Tapi gue inget sebelum itu dia masih pulang. Cuma gue nggak tahu apa, karena gue masih kecil juga ya. Mungkin ada masalah sama nyokap gue atau apa yang gue nggak tahu. Mungkin kakak gue tahu, cuma gue doang yang nggak tahu. Akhirnya setelah itu Bokap lo nggak pulang tuh karena kerjaan atau kenapa tuh? sekitar 2 tahun lalu itu gue pernah tuh nyamperin bokap gue ke tempat dia tinggal. Gue tahu dari kakak gue, karena kakak gue yang cowok itu yang masih kadang kalau misalnya bokap gue sakit tuh masih suka nyamperin. Pada saat itu tuh karena menjelang Natal, kalau Natal kan orang-orang Kristen kan berkumpul tuh, anjay orang-orang Kristen. Setelah itu tuh muncul ide di mana, wah nggak ada bokap nih, ayo iseng yuk nyamperin. Ya udah kita samperin. Nah, setelah disamperin itu karena keluarga gue tidak ada yang mau bertanya kepada bokap gue, akhirnya gue lah yang menanyakan. Sebenarnya agak aneh sih karena gue paling kecil gitu, harusnya ada yang lain yang menanyakan kenapa harus gue. Cuma ya udahlah, karena gue adalah anak kesayangannya bokap gue, jadi pas dia tiba-tiba nggak ada, gue kayak anjir, iya kehilangan. Yang gue tanya adalah, papa tuh ngapain sih di sini jauh dari rumah, maksudnya nggak pernah pulang juga. Terus jawaban dia adalah dia kerja. Terus gue counter back tuh, lu kerja, papa kerja nih, tapi kita nggak terima uang papa lo sama sekali, jadi uang papa kemana? Gue tanya, iyalah gue sebagai anak offended dong, maksudnya dia kerja capek-capek kagak pernah pulang, tapi kita aja nggak nerima uangnya gitu loh. Jadi itu yang gue pertanyakan, realistis lah ya kan, karena yang ngulahin gue sampai gue lulus sekarang juga mama gue gitu. Ya udah, habis itu dia jawab, nggak jawab sih, dia tuh kayak bingung mau jawab apa, kayak diem, kayak cuma diem doang. Ya udah tuh, habis dia jawab kayak gitu, karena gue juga kasihan sebenarnya karena ditekan gitu. Gue bilang, ya udahlah pokoknya kalau misalnya masih mau pulang tuh kita sebenarnya masih mau terima loh, maksudnya kita tuh masih mau maafin loh gitu. Itu udah pokoknya 2 tahun yang lalu dah gue ngomong kayak gitu. Patah hati terbesar gue. Jadi gue ini ada satu teman dekat banget. Terus udah merencanakan kedepannya pengen seperti apa. Kemudian beliau meninggal dunia tahun lalu. Boleh tahu nih kalau boleh cerita-cerita meninggal kenapa? Jadi kena itu penyakit hype si COVID. Iya. Kapan tuh meninggal, tahun lalu banget berarti? Meninggalnya tanggal 19 Agustus 2021. Ada nggak sih momen-momen yang kayak bikin lo keinget lagi, lo ke-recall lagi, terus kayak aduh belum sempat gue lakuin, akhirnya gue nyesel gitu. Oke. Kalau momen yang di recall sih sebenarnya banyak ya. Jadi dia nih asalnya Ponorogo. Terus abis itu gue pas waktu itu masih kerja di Malang, dia di Surabaya. Gue kenal dia, dia tuh dulu atasan gue pas waktu gue masih kerja di radio. Gue nggak tahu bahwa akan sedekat ini gitu. Jadi semua memori kita di Surabaya, gue tahu dia suka makan apa. Tiap hari kita ketemu, terus habis itu kita ngobrolin apapun itu, kita nge-mall bareng, kita makan malamnya tuh bukan di jam yang wajar, bukan jam 7, jam 8 malam, tapi makannya tuh jam 11 malam sama minum jus gitu-gitu. Kita punya tempat favorit, tempat nongkrong favorit jam segitu. Gue juga sering duduk-duduk, jadi dia di kosannya tuh ada kayak semacam balkonnya gitu. Gue duduk di balkonnya, ngobrol sama dia sampai malam gitu. Jadi semua jalanan Surabaya itu mengingatkan gue pada dia gitu. Karena pada saat itu gue posisi kan di Malang. Jadi pas waktu pulang ke Surabaya, it feels different. Karena gue tahu dia nggak ada di kota itu gitu. Jadi semua perjalanan gue selalu mengingatkan sama dia. Buat mantan gue, jangan pernah nyanyain sesuatu, karena sesuatu akan berharga ketika lo udah kehilangannya. Yang gue pengen ngomongin saat ini, gue pengen lihat sih perkembangan lu di saat ini kayak gimana kan. Apakah masih sama nih yang kayak dulu apa berubah gitu aja sih bagi gue. Dibilang nyesel sih kagak, malah harusnya kita lebih baik kan ke depannya kayak gitu. Buat mantan gue kayaknya ini aja deh. Kalau misalnya lo hidup bahagia, ya bagus. Tapi kalau suatu hari lo menyesali perbuatan lo, atau hidup lo tiba-tiba tidak bahagia, mampus. Ngapain gue doain lo yang bagus-bagus anjir? Kan lo nyakitin hati gue. Sa gue doain lo yang bagus-bagus. Gitu Kak. Oke,
Kalau sekarang sih kayak gue udah gak maafin sih, karena kayaknya udah terlalu banyak di kesempatan yang gue dan keluarga gue kasih. Jadi rumah gue tuh cuma hanya rumah sakitnya dia aja gitu kalau pas dia butuh doang. Mungkin gue ngerasa bersalah banget karena pas waktu dia COVID, gue sempet ngediemin selama 2 hari dengan harapan dia bisa sembuh. Pada saat itu gue nggak mau ganggu gitu. Gue menyesal kenapa 2 hari itu gue diem. Cuma gue pengen minta maaf aja karena gue nggak ada di situ. Karena harusnya maksudnya pada saat itu yang bisa push dia ke rumah sakit cuma gue doang. Dan itu bikin sakit hati yang permanen banget buat gue. Ya gue minta maaf gitu. Dan minta maaf juga pada saat dia dari sakit sampai dia dimakamkan, gue nggak ada di situ gitu. Jadi gue cuma bisa memantau, cuma bisa ngeliat aja gitu dari foto. Dan pada saat gue kesana tanahnya udah kering, jadi kayak ya udahlah, gue nyesel nggak sering bilang I love you. Gue nyesel nggak pernah appreciate him more gitu. Pas waktu dia masih ada, dia yang selalu ada gitu. Tapi gue nggak selalu ada buat dia, dan tuh bikin gue agak nyesel sebenarnya. Ya rest in peace aja lah.